jadi oke, about verb form sebenarnya sudah sempat kita singgung di awal ya ketika di pertemuan pertama, di mana ada beberapa bentuk-bentuk kata kerja ya. Ada yang masih ingat how many tenses are there in English? Ada berapa jenis tenses dalam bahasa Inggris? 10, 15, 20? 16. Iya, betul, 16 ya. Tapi kan lagi-lagi seperti yang pernah saya bilang, di TOEFL itu nggak semuanya muncul di soal kan, jadi paling kurang lebih 5 saja. Jadi di 5 pertemuan awal kan kita sudah bahas tentang how to say that, uh, structure ya. Nah, jenis soal structure di mana kita cari jawaban yang benar. Nah, kalau yang pertemuan ke-6 sampai nanti ke berapa, mungkin 10-an, itu kita masuk ke written expression di mana approach atau pendekatan kita pada saat ingin menjawab soal itu dia agak berbeda ya. Kalau di structure kita cari jawaban yang benar, di written expression atau error analysis kita cari jawaban yang salah ya. Tapi tetap prinsip dasarnya sama, yaitu ketika kalian mengerjakan soal, usahakan langsung diidentifikasi atau dicari ya, yang mana subjek, yang mana verb atau kata kerjanya. Nah, untuk materi yang pertama, yang biasa sering muncul di soal itu, yaitu ketika kalian dapat to have ya. Masih ingat apa saja yang termasuk to have dalam bahasa Inggris? Kan ada to be, ada to do, ada to have. Ada to have. Apa saja yang termasuk to have? Ada 3 yang termasuk to have. Selain have itu sendiri pastinya ya. Ada have. Apa lagi yang termasuk to have? Kalau misalkan subjeknya he, she, atau it. Kita lihat ya, kata apa saja. Anyone? Has. Iya, betul. Has. Jadi tadi kalau have itu kapan digunakan untuk subjek apa? Akan I, apalagi selain I yang pakai have biasanya. I have. Ada yang tahu? You have. Apalagi? Ada 4 yang biasanya pakai have ya. We. Ya, they have sama we ya, we have. Ayu Dewi ya, kalau mau gampang diingat Ayu Dewi saja. We. Terus sementara has, kapan kita gunakan kata has? She. I, apalagi yang selain si yang pakai has? He. He has, oke, she, he, dan It. it ya betul. Jadi ini yang namanya to have ya. Tapi ingat ada lagi satu yaitu pakai kata kalau misalkan dia lampau atau sudah yang kejadiannya terjadi di masa lalu, biasanya kita pakai kata apa? Ada yang tahu bentuk lampau dari have atau has? Kita pakai kata had ya. Jadi untuk kalau dia lampau itu biasanya kita pakai kata had. Dan ada yang tahu apa subjeknya untuk had? Kan kalau have Ayu Dewi, has itu she, he, it. Kalau had apa subjeknya? Jadi kalau had itu dia bisa digunakan untuk semua ya. Kalau subjek mau Ayu Dewi atau si he it itu bisa digunakan pakai had. Okay, all of the subject can use had. Nah, ini yang akan kita pelajari ya. Jadi once kalian dapat have di soal, pastikan itu dia ketemu sama past participle. Ada yang tahu atau ada yang masih ingat apa itu past participle? Atau misalkan saya kasih contoh ya, misalkan saya sudah makan. Biasa apa bahasa Inggris saya sudah makan? I have eaten. I have eaten. Nah, kata eaten itu yang disebut sebagai past participle ya. Jadi past participle itu sering kita sebut sebagai verb 3 ya. Contoh, we had complete the work. Nah, biasanya di soal seperti ini modelnya ya, anggaplah ini Bravo, ini Charlie ya. Jadi yang kita cari itu bukan yang benar ya, yaitu kita cari yang salah. Di sini kan ada kata to have ya, yaitu kata had. Masalahnya di sini kan complete itu kata kerja pertama, kedua, ketiga. Verb 1, 2, 3, complete. Tidak ada D-nya. Verb 1. Ya, dia verb 1. Sementara tadi kan rumusnya, kalau ada to have, dia wajib ketemu sama past participle ya, alias verb 3. Makanya dia di sini yang salah Charlie ya. Apa verb 3 dari kata complete? Ada yang tahu bentuk verb 3 atau past participle dari complete? Complete.
Ya, completed saja ya. Jadi ada dua jenis kata kerja ya. Ada yang beraturan, ada yang tidak ya. Kalau dia beraturan tinggal tambah D atau ED biasanya. Tapi kalau tidak, tadi ya, sebentar kita buat contohnya juga. Tapi intinya kalau ada kalian dapat to have di soal harus ketemu sama verb 3 ya. Kayak tadi eaten kan, eaten itu dia kata kerja yang tidak beraturan ya. Kita nggak bilang eaten ya, tapi eaten. Atau contoh yang lain ya, coba saya hapus dulu sedikit. Misalkan di sini they have went. Di sini kan ada kata have juga ya. Nah, kalau when ini kira-kira kata kerja pertama, kedua, atau ketiga? Kedua. Iya, kedua kan dari kata go, went, apa bentuk ketiganya? Gone. Iya, harusnya they have gone. Nah, biasanya seperti ini jenis soalnya ya. Jadi kalian harus hati-hati ketika ada to have di soal, pastikan dia ketemu sama verb three ya. Misalkan tadi kan yang sederhana, I have eaten. Nah, jadi itu dia di sini eaten ini merupakan verb tiga ya. Jangan pakai eat, jangan pakai at, atau jangan pakai eating. Nah, biasanya di soal mungkin dia pakai kata kerja pertama mungkin, atau dia pakai kata kerja kedua at, atau mungkin bisa jadi dia pakai verb ing ya, eating. Nah, jadi ini semua salah ya. Pokoknya nggak boleh ketemu pertama, kedua, atau verb ing. Harus ketemu sama verb three. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan untuk materi kita yang pertama ya. Jadi tidak terlalu sulit. Nggak ada lagi yang susah-susah kayak kemarin adjective clause, noun clause ini kalau di written itu dia sebenarnya lumayan mudah materinya, tinggal bagaimana nanti kalian bisa mengidentifikasi di soal keyword atau kata kuncinya. Jadi sederhana sekali sebenarnya rumusnya ya. Ketika ada to have ya, have itu termasuk has sama had, ketemu sama past participle alias verb three. Oke, kalau tidak ada coba kita masuk ke latihan dulu ya. Jadi seperti biasa ada dua soal dulu. Ya, kita akan bahas sama-sama. Setelah itu I want you to do the rest ya for number 3 until number 10. Misalkan di sini ada contoh nomor satu. We have already hearing the good news. Di sini kan dia incorrect. Kira-kira kenapa dia salah di sini? Karena pakai hearing. Iya, hearing. Hearing ini kan dia verb ing ya. Dari kata hear. Ada yang tahu apa bentuk verb 3 dari kata hear? Heard. Ya, hear, heard ya. Usahakan juga kalian hafal ya yang namanya irregular verb supaya kalau misalkan dapat soal seperti ini kita bisa mengidentifikasi di mana letak kesalahannya ya. Lagi-lagi minimal yang 50 ya. Dulu saya sering kasih hafal dulu yang waktu biba yang awal-awal belum saya ke Australia, sekarang udah jarang karena it takes time ya. Apalagi kalau kalian 50 orang kan sangat-sangat minta waktu. Jadi tinggal kalian sendiri yang usahakan hafal-hafal sendiri in your own time ya. Dan saya coba kirimkan apa istilahnya list of irregular verbnya. Kalau di sekolah itu saya suruh hafal anak-anak sampai 100. Nah, lumayan untuk ini ya. Nanti kalau misalkan mereka dapat soal TOEFL pasti enak karena dia sudah hafal semua irregular verbnya ya. Bahkan waktu saya SMA itu saya disuruh hafal sampai 200 dulu ya di guru saya dengan model dulu. Tapi alhamdulillah sampai sekarang saya hafal semuanya. Coba kita lihat yang number 2 ya. She has, lagi-lagi ada kata to have di sini ya. Ridden. Ini kan ridden ini verb 1, 2, 3 dari kata ride, rode, ridden ya. Berarti dia kata kerja ketiga. Makanya usahakan dihafal ya. Oke, jadi sekarang sini untuk nomor 3 sampai 10 silakan dikerjakan sendiri in your own time. I'll give you around 4 minutes mungkin. 4 to 5 minutes. Setelah itu sekalian saya absen ya. I'll mention your name. Dibaca terus tentukan dia correct atau incorrect. Ya instruksinya tinggal cari to have sama tiganya ya. To have-nya terus yang mana di situ kata kerjanya. Setelah itu tentukan apakah dia correct atau incorrect. Silakan dikerjakan 4 sampai 5 menit sampai sekarang. Dari sekarang.
Okay, so let's discuss the answer. Oke, so saya akan mulai dengan yang ada nomornya ya, supaya lebih rapi, supaya lebih gampang. Sebentar saya ini yang mana yang sudah, yang mana yang belum. Coba Surya Aulia number 2. Yang belum silakan diubah dulu namanya ya, supaya lebih gampang. Diurut sebentar. Surya Aulia, can you hear me? Jadi sekalian saya absen ya. Yes, sir. Coba baca Ki, baru jawab yang number 3. I have always believed you. Oke, correct atau incorrect? Incorrect, sir. Correct. Yang mana di sini yang salah? Apanya yang salah? Di sini kan ada kata have ya. Nah, have itu kan ketemu sama verb 3. Yang mana sih kata kerjanya setelah kata have? Yang lain juga bisa bantu ya. Apa minimal dibaca. Ada tidak kata kerja sih setelah kata have? Kan harusnya ketemu kata kerja ketiga. Ini believe, ini kata kerja pertama, kedua, atau ketiga? Believe. Believe. Bentuk kerja. Ya, Bentuk harusnya di sama. situ. Apa kata kerja ketiganya Incorrect. believe? Ya, Believe. dia incorrect ya. Oke, harusnya believed. Jadi dia kata kerja yang beraturan ya, tinggal tambah D kalau di atau ED di belakang. Oke, next berikutnya number 4, Aisyah Yasmin. He has find the missing case. Correct atau Incorrect. incorrect? Oke, yang mana di Incorrect. sini kata kerjanya? Find. Seharusnya Oke. found. Ya, di sini kan ada kata has ya, bentuk ketiga dari find yaitu kata
Found ya, find, found, Ya, found. found. Oke, jadi betul ya jawabannya. Incorrect ya. Iya. Incorrect. Oke. Next, berikutnya Risa, number 5. Iya. They have put their money in a saving account. Correct, Pak. Oke, di sini yang mana kata Karena kerja ketiganya? yang put, Pak. Put, Ya, Pak. put ya. Put, Iya, put. Jadi put, put Pak. ini menarik ya karena dia kata kerja pertama, kedua, ketiga itu sama bentuknya ya. Iya, Pak, Di sini sama dia sih. dalam artian sebagai kata kerja ketiga ya, berarti sudah correct. Correct, Pak. Oke. Next berikutnya Azharatul Humairah number 6. Ya, Pak. Their parents have allowed them to stay up late. Correct atau incorrect? Correct, Pak. Oke, yang mana di sini kata kerja ketiganya? Have allowed Ya, allowed. allowed ya. Ada yang tahu apa arti dari kata allowed? Orang tua mereka allowed them to stay up late. Ya, mengizinkan ya. To stay up late, apa artinya stay up? Begadang. Stay up. Ya, begadang ya. Begadang, jadi betul ya. Jawabannya sudah correct. Orang tua mereka mengizinkan mereka untuk begadang. Alright. Next, number 7. Fahira Smia. She has never run away from harm before. Oke, correct atau incorrect? Incorrect, sir. Oke, yang mana di sini yang salah? Yang run Ren diganti ini kata kerja pertama, kedua, ketiga. pertama. Pertamanya itu run, R-U-N. Oh, Nah, kedua. ini berarti ya dia kata kerja kedua ya. Apa kata kerja ketiganya run? Run, ren? Run. Iya, run ya sama bentuk pertamanya. Run, run tulisannya ya. Run, ren, run. Oke, jadi dia incorrect ya. Jadi harusnya memang dia hafal-hafal itu yang namanya irregular verb ya. Next, berikutnya number 8. Umul Khairah. Yes, sir. Have you ever saw a ghost? Jawabannya incorrect, sir. Oke, incorrect. Yang mana di sini yang salah? Yang saw harusnya Saw seen. ini, iya ini kan dia verb berapa nih saw? Verb to. Verb to dari kata apa verb satunya? See ya. See, saw, seen berarti ya. Nah, jadi itu yang salah di sini saw-nya ya harusnya diganti dengan seen. Pokoknya kalau ada have, has atau had di soal itu pasti kan kata kerja ketiga ya. Tapi di TOEFL itu nanti tidak ada soal pertanyaan ya. Jadi karena latihan saja dan konteksnya masih yang sederhana jadi dia ada kalimat pertanyaan. Oke. Next number 9 Ainun Fadila. Yes, sir. They have taken 3 tests already this week. Correct, sir. Oke, correct. Incorrect. Oke, correct. Yang mana di sini verb tiganya? Taken. Taken ya. Ini dari kata apa ini taken? Ada yang tahu? Take. Iya, take, took, taken ya. Berarti sudah betul ya. They have taken the test already ya this week ya. Jadi take, took, taken yang mengambil. Alright. Next number 10 Kayla. He has offered me a paying job. Incorrect, High sir. paying job. Oke, incorrect. Yang mana di sini yang salah? Jobnya, sir. Pekerjaannya. Oke, job ini kan dia kata benda ya. Nah, jadi kalau kata benda itu kan tidak ada bilang kata kerja pertama, kedua, ketiga. Ada yang lain? Biasanya to have itu Over. dekat dari apa ya verb 3 itu dekat tidak jauh-jauh dari have, has, had-nya ya. Hover ini verb 1, 2, 3. Verb 1. Verb 1 apa Iya, verb 3-nya? Over. Iya, iya. offered ya, tinggal But- tambah ed. Offered tulisannya ya, offered. High paying job. Ada yang tahu apa artinya high paying job? Dari kata Pekerja- high, ya Oh, pekerjaan yang high paying. Tinggi gajinya. Iya, pekerjaan yang tinggi gajinya. Ya. Apa sih sekarang yang pekerjaan tinggi gajinya? Mungkin ini ya, cyber security ya. Kemarin kan sempat ada yang bermasalah BSI kan. Situ sampai, pokoknya yang kayak vital sekali. Sampai-sampai sekarang itu BSI kayak
dari 300 miliar sampai hampir 2 kali lipat dia tingkatkan ininya untuk keamanan saja, untuk cyber security. Berarti ya untuk pekerjaan yang cyber security itu berarti tinggi sekali juga gajinya ya. Saya punya sepupu di Myanmar sekarang, dia itu kayak masalah jaringan juga sih, jaringan-jaringan internet apa telkom, dia gajinya sampai 120 juta satu bulan. Jadi yang pekerjaan-pekerjaan begitu kayaknya yang teknologi yang sekarang yang lumayan high paid ya. Anyway, apoteker juga banyak kalau ada apoteknya sendiri tuh. Oke, anyway, jadi itu tadi yang pertama ya, yaitu tentang ketika kalian dapat to have, usahakan dia ketemu sama ketiga. Masalahnya usahakan kalian hafal ya untuk ketiga. Kalau dia beraturan enak, tinggal tambah D atau ini. Tapi kalau dia tidak beraturan, nah itu yang harus dihafal. Oke, baik, kita sekarang masuk materi yang kedua, yaitu tentang to be ya. Masih ingat dulu di pertemuan pertama kita bahas ada 8 yang masuk to be ya. Ada yang masih ingat apa saja ketika ada to be yang termasuk to be? Kan tadi itu to have ya, kan ada to be, ada to do, ada to have. Saya kasih contoh satu, apalagi? Is, are, Ya, is, are. Is. Kalau dia lampau? Apa to be-nya kalau dia lampau? Misalkan saya sakit kemarin. Mereka berada di Malino minggu lalu. Pakai apa to be-nya? was, were, Ya, was. Kalau dia jamak, kita pakai. Kenapa pakai were? Terus kalau setelah modal biasanya I bla 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 be a teacher. I bla 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 at home. I will bla 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 at home. Apa biasanya to be-nya? Ya, sebenarnya to be itu be juga ya. I will be a teacher. Okay, they should be alright. Jadi kalau ada modal, saya sebentar kita bahas, ada materi yang tersendiri. Ada lagi tahu yang 2 lagi sisanya yang termasuk to be. Kalau ketika dia ketemu sama to have, I have bla 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 a teacher for 10 years. Apa biasanya to be-nya? been, Iya, been ya, been. I have been a teacher for 10 years misalkan. I have been at home for 1 week. Terus terakhir apalagi satu been yang mirip-mirip? been, Ya, been ya. Ada yang tahu kapan kita pakai being? Being tulisannya being. Anyone? Jadi being itu digunakan untuk ada 2 syaratnya. Pertama dia sedang berlangsung, kedua dia pasif ya. Misalkan rumah saya sedang dibangun. Berarti my house is, baru pakai being di situ. Being apa membangun? Ada yang tahu? Membangun. Kalau bangunan kan building ya. Will. Being, build. Apa bentuk ketiganya build? Build. Dia tidak beraturan juga. Build ya. Mati LT. Mati T. Kan biasa kalau normal mati D ya. Nah, di situ kita pakai being ya. Ketika dia sedang berlangsung, is-nya. Ada ing-nya. Terus ketika dia pasif. Oke, jadi untuk materi kita kedua, kalau kalian dapat to be di soal, baik itu am, is, are, was, were, atau be, been, being, pastikan dia, di sini agak tricky karena dia ada 2 kemungkinannya ya. Ada tadi yang past participle ya, yang sudah kita bahas, yang kata kerja ketiga, tapi bisa jadi dia juga pakai present participle ya, artinya yang pakai verb ing ya. Jadi ada 2, verb 3 ketika dia pasif, dibeli, dibangun, verb ing ketika dia aktif ya, yang artinya sedang. Oke, sebentar kita lihat contohnya. Atau kita buat contoh yang sederhana dulu ya, lebih mudah. Misalkan saya sedang makan pizza, misalkan apa bahasa Inggrisnya? I am sedang makan pizza. I am eating pizza. Ya, eating, misalkan a pizza. Nah, jadi di sini kita nggak bilang eaten ya, I am eaten karena masa saya dimakan pizza, harusnya kan saya sedang makan pizza. Tapi kalau saya bilang sebuah pizza dimakan oleh saya, pizza dimakan, eating atau eaten is, anyone pakai ing atau pakai verb 3? Eating atau eaten? Ya, pakai verb 3 ya, is, eaten,
by me ya. Jadi itu bedanya ya kapan dia sama-sama to be, sama-sama am, sama-sama is, sama-sama to be kan. Cuma ada yang verb 3 kalau dia pasif biasanya dimakan, dibuang, dipukul. Ada juga verb ing ya ketika sedang berlangsung ya, sedang makan, sedang tidur, sedang berlari seperti itu. Coba kita lihat contoh yang lainnya di sini ya. Rapikan dulu. They are turn on all the lamp. Nah, biasanya di soal seperti ini ya. Jadi kan di sini ada kata yang mana to be-nya di sini di kalimat di bawah ada kata are ya. Nah, di sini ada verb 1 kan turn on. Padahal dia tadi nggak boleh ya verb 1 ketemu sama to be. Nah, jadi tapi di sini ada dua kemungkinan kan. Kira-kira dia pakai turning atau turned. Menyalakan atau dinyalakan semua lampunya. Sedang Turning. menyalakan atau ya harusnya turning kan. They are turning on all the lamp ya. Mereka sedang menyalakan bukan dinyalakan ya. Jadi perhatikan, meskipun nanti kalau di soal misalkan anggap ini Charlie ya, kita nggak diminta untuk perbaiki ya, apakah ini turning atau turn. Yang jelas tugas kita kan cuma cari yang salah ya, cukup langsung aja pindah ke nomor berikutnya. Tapi alangkah baiknya kalau kita juga tahu ya alasannya, kita turning atau turned di situ. Terus sebaliknya ya, misalkan di sini ada kata the office door is locked in the evening. Nah, di sini kan ada to be ya, yaitu kata is. Nah, di sini kan lagi-lagi dia pakai verb 1 ya, makanya salah. Kira-kira ada di sini pakai verb 3 atau verb ing? Is locking atau is locked? Verb Dikunci atau mengunci? Ya, verb 3 ya, berarti harusnya apa verb 3-nya adalah Look. locked ya. Is locked in the evening ya, nggak mungkin pintu kantor sedang mengunci, harusnya kan dikunci ya di malam hari. Oke. Jadi untuk materi yang kedua juga lumayan sederhana sebenarnya, yaitu ketika kalian dapat lebih di soal, pastikan dia ketemu dua, salah satunya antara present participle alias verb ing atau past participle ya alias verb ing. Oke, any question silakan kalau ada yang mau tanyakan sebelum kita masuk ke latihan yang kedua ya, yaitu yang ada hubungannya dengan lebih. Oke, seperti biasa kita coba bahas dulu ya. Di sini ada kata she was study the Xbox all night long. Sini kan ada to be was ya karena dia lampau. Tapi di sini dia pakai verb 1, makanya dia salah ya. Kira-kira di sini verb 3 atau verb ing, sedang belajar atau dipelajari? Semua textbook semalaman. Studying atau studied? Gimana? Studied. Oke, dia dipelajari buku bacaan atau sedang mempelajari? Aktif atau pasif kalimatnya? Kalau studied kan berarti dia dipelajari. Masa dia dipelajari sama buku? Was studying. Iya, she was studying. Kan dia sedang mempelajari buku semalaman. Oke, kalau nomor 2, the pie was, ini cut verb 1, 2, 3. Ada yang hafal? Apa verb 2, verb 3-nya cut? Cut. Iya, cut ya. Sama tadi put. Ada juga memang beberapa irregular verb yang sama ya bentuk 1, 2, 3. Makanya dia sudah betul ya. Karena dia di sini berperan sebagai verb 3 ya. W-nya dipotong jadi 6 bagian yang equal. Ada yang tahu apa artinya equal? 6 Equality, bagian. gender equality ya. Ya, bagian yang setara ya. 6 bagian yang setara. Jadi makanya dia sudah korek ya. Oke, sama tadi ya. I'm gonna give you 5 minutes to do the exercise. Setelah itu kita akan bahas khususnya yang belum tadi saya sebutkan namanya. Sekalian di absen. Oke, silakan dikerjakan dari sekarang.
Oke, sekarang kita lanjut pembahasannya. Jadi usahakan yang belum tulis nomor urutnya silakan ditulis ya, karena saya akan sebutkan yang ada nomornya. Oke, Alia, number 3. Today, the teacher is allow the students to leave class a few minutes early. Oke, correct atau incorrect? Incorrect. Oke, yang mana di sini yang salah? Allow. Allow ini verb 1, 2, 3. Verb 1. 1 ya. Apa verb 3-nya allow? Allowing. Ya, allowing atau allowed ya. Is allowing. Ya, betul ya. Apa artinya allow? Ada yang tahu? Is allowing. Ada yang tahu ada arti kata allow? Ya, mengizinkan ya. Jadi makanya dia incorrect ya. Guru mengizinkan, bukan diizinkan siswa ya untuk meninggalkan kelas. Oke. Next, number 4. Yang berikutnya Zulfia, number 4. The class is teach every other semester. Correct atau incorrect? Incorrect. Oke, yang mana yang salah di sini? Is teach. Is teach. Harusnya teach diganti dengan kata apa? Talk. Iya, is taught. Ya, diajar, bukan sedang mengajar. Kan nggak mungkin kelas mengajarkan. Diajar tiap semester. Oke, jadi dia juga incorrect. Terus berikutnya Febrianti, number 5. Tom is bringing some drinks to the party. Correct atau incorrect? Correct, Pak. Oke, yang mana di sini to-be-nya? Is bringing. Iya, is bringing ya. Dia ketemu sama verb ing ya, which is okay. Sedang membawakan, bukan dibawa minuman ke Yes, sir. pesta. Oke. Next, number 6. Salmawati. The seats child was taken to see a doctor. Oke, correct atau incorrect? Correct, Pak. Oke, yang mana di sini to be-nya? Taken. Ya, was taken ya. Oke, ada yang tahu taken ini verb 3 dari apa? Take. Iya, take, took, taken ya. Jadi sudah betul dibawa ke ya, dibawa untuk melihat atau ketemu sama dokter. Oke. Next, number 7. Ahel, number 7. Yes, sir. The children are swim in the backyard pool. Harusnya Correct atau incorrect? ini diganti Iya, jadi harusnya. swimming. Karena Betul, setelah ya. are harusnya present participle. Iya, present atau past ya. Sini kan dia harusnya present ya, karena kita bilang sedang berenang ya, bukan direnang kan. Ya, jadi betul ya, harusnya are swimming ya, sedang berenang. Oke, jadi dia betul. Jawabannya incorrect. Next, number 8, Zakia. The diamond jewelry is always kept in a safe place. Correct atau incorrect? Incorrect. Incorrect. Yang mana yang salah di sini? Is kept. Is kept. Harusnya diganti dengan kata apa? Verb 3. Apa verb 3-nya keep? Keep. Keep, kept ya. Bacanya kept. Keep, kept. Jadi bukan keeping ya, karena ini kan benda ya. Biasanya kalau benda itu memang dia lebih ke pasif ya. Dibeli, dijual, disimpan gitu kan. Jadi betul ya jawabannya. Incorrect. Next, number 9. Eka Fitra. The teacher is preparing difficult exam for the student. Correct atau incorrect? Correct, sir. Ya, yang mana di sini to be verb ing atau to be verb 3-nya? Is preparing. Iya, betul ya, sedang mempersiapkan ya. Betul, to be plus verb ing ya, atau present participle. Sudah correct. Next, Regita, number 10.
Iya, Pak. Dinner is served from 6 to 8. Oke, correct atau incorrect? Correct, Pak. Oke, yang mana Correct. to be verb 3 atau verb ing-nya di sini? Serve. Iya, is served ya, sedang di. Ada yang tahu apa artinya kata served? Disajikan. Iya, Saji. disajikan atau dihidangkan ya. Tidak mungkin makanan menyajikan kan, harusnya kan disajikan. Jadi sudah betul ya, yaitu is served. Oke, jadi intinya untuk materi kita yang kedua, ketika kalian dapat to be ya, pastikan dia ketemunya verb 3 atau verb ing. Jadi tidak boleh verb 2, tidak boleh verb 1, ya seperti itu. Oke, last material for today yaitu modals ya. Ketika kalian dapat modals, pastikan dia ketemu sama base ya atau bentuk dasar alias verb one. Nah, masalahnya sekarang ada yang masih ingat apa saja yang termasuk modals dalam bahasa Inggris? Ada 9 yang termasuk modals. Can. Ya, can. Should. Lagi. Should. Would. Would. Lagi. Must. Must. Lagi. Could. Will. Oke, will. May. Lagi 3. May. Shall. Lagi. Shall. Lagi 1. Ada yang tahu? Lagi yang belum disebut. Kan can jadi could. Could. Will jadi would. May jadi apa? Could. Ada sudah kan? May. Should jadi shall. Apa bentuk lampunya May? Kalau dia Mike. boleh atau mungkin, ya harusnya ketemu sama Mike ya. Jadi semua sebenarnya ada pasangannya ya. Can, could, should, shall, will, would, may, Mike, kecuali must yang jomblo di sini ya. Tidak ada bentuk lampaunya. Biasanya kalau kita bilang harus dan di masa lalu biasanya dia pakai kata had to ya, I had to. Tapi ini dia tidak termasuk modal. Tapi sebenarnya sama ya, ketemu sama verb 1. Oke, jadi untuk materi ketiga, ketika kalian dapat modal di soal dia itu harus ketemu sama verb one ya, even atau meskipun subjeknya tunggal ya, misalkan she. Ini kan biasanya pakai goes ya, tapi ketika ada modal di sini dia ketemunya sama verb 1 ya, artinya dia harus pakai go tetap, tidak boleh pakai es gitu ya, karena ada modal meskipun subjeknya singular alias tunggal. Oke, coba kita lihat di soal seperti apa. Misalkan yang pertama di soal itu biasanya seperti ini. You must, di sini ada verb ing ya, jadi ingat tidak boleh ketemu sama verb ing, harus base form. Makanya di sini salah ya, harusnya you must tell her the truth. Atau contoh yang lain, the child. Child ini singular, plural, masih ingat dulu kita sudah bahas tentang subject verb agreement ya, tunggal atau jamak? Child, tidak pakai s, berarti dia tunggal atau jamak? Tunggal. Tunggal ya, tapi meskipun dia tunggal, tapi kalau ada modal di sini dia tetap tidak boleh pakai s ya, kan normalnya pakai s ya, the child cries, comes gitu ya, tapi karena dia ada modal, berarti tetap tidak boleh pakai s. Oke, pokoknya kalau ada modal situ tidak boleh, dia harus ketemunya sama verb one, tidak boleh ketemu sama verb 2, verb 3, verb ing, atau bahkan verb yang pakai s atau es ya, meskipun dia subjeknya tunggal. Pokoknya harus ketemu bentuk yang pertama ya, tanpa ada embel-embelnya sama sekali atau perubahan kata. Bahkan ketika dia lampau ya, kan biasanya kalau lampau itu kan kita selalu pakai verb 2 ya. And they could. Nah ini kan lampau could. Tapi ya tetap tidak boleh kita pakai kata kerja kedua, tetap pakai win misalkan, win the match. The match. Okay, even konteks atau tensesnya lampau tetap kita tidak pakai won di sini ya, salah kalau won karena sudah ada modal. Ini kan sebenarnya bentuk kedua juga ya. Good. Tapi yang di belakang nggak usah ikut-ikutan jadi kata kerja kedua. Harus tetap kembali ke bentuk pertama yaitu verb 1. Oke, ini yang penting harus diperhatikan ketika kita dapat soal atau dapat keyword kata kunci modal. Oke, jadi intinya sangat simpel lagi-lagi yaitu ketika kalian dapat modal pastikan dia ketemu sama base form ya, aka alias verb 1. Ada yang tahu apa kepanjangannya aka? Kan sering dengar ya aka. Ada yang tahu? Ini kan singkatan ya. Kata also known as.
juga dikenal sebagai group one. Ini makanya dibilang A, ya, also known as. Anyway, sekarang coba kita lihat latihannya di sini. Ada seperti biasa di sini ada should try to respond politely. Nah, di sini kan ada modal should ya. Makanya di sini sudah betul karena dia ketemu sama try which is verb 1. Sementara di verb 2 apanya yang salah? Verb 2. Nomor 2 apanya yang salah di sini? Kenapa dia incorrect? Pakai S. Di sini kan ada modal must. Jadi meskipun everyone ini singular ya, sudah kita pelajari di subject verb agreement. Kalau tadi pertama di written expression ini tunggal, tapi kalau ada modal dia nggak boleh pakai SES juga ya salah satunya. Makanya dia incorrect. Nah, sama tadi sekarang saya akan kasih 5 menit untuk menjawab nomor 3 sampai nomor 10 ya, khususnya yang belum, karena sini ada 30 orang kurang lebih. Silakan dikerjakan dari sekarang, setelah ini kita akan kuis.
Oke, kita bahas sama-sama. Number 3, satu lagi. Reski, silakan dibaca. Reski for number 3. I called sat on the beach for hours. Korek atau incorrect? Incorrect. Oke, yang mana di sini yang salah? Set harusnya jadi Oke. sit. Iya, jadi tadi ya, ingat. Jadi meskipun dia lampau ya, ini kan ikut ini lampau ya, verb 2 dari can. Tapi setnya nggak usah ikut-ikut lampau ya, harus tetap kembali ke verb 1 ya. Jadi harusnya pakai kata sit ya. Jadi betul jawaban incorrect. Next, berikutnya number 4. Nia Ramadhani. She will asking you many difficult questions. Correct atau incorrect? Incorrect, sir. Oke, yang mana yang salah di sini? Will asking Oke, harusnya. us. Iya, ingat kalau ada mulas nggak boleh juga pakai ing ya. Kembali ke bentuk pertama. Oke. Next, berikutnya Siti Nurhaliza, number 5. You can look at the book, but you cannot borrow it. Correct atau incorrect? Correct, sir. Oke, yang mana di sini modalsnya? Can look. Ada 2 modal sini kan, yaitu can ketemu sama look. Mana lagi yaitu kata cannot juga ya, negatifnya ketemu sama borrow ya, which are merupakan verb 1 ya, which is okay. Makanya dia sudah correct. Lalu berikutnya Anissa Mutia. He might lie to you because he is not very truthful. Oke, correct atau incorrect? Incorrect, sir. Yang mana yang salah di sini? Lies. Nah, seharusnya diganti dengan kata apa? Lie. Lie saja ya. Jadi ingat kalau ada modal nggak boleh tambah s, meskipun subjeknya he ya, tunggal ya, tapi tetap nggak boleh pakai s. Next, berikutnya number 7, Nurul Atia. Sir, number 7. He knew that he would forget the phone number. Correct atau incorrect? Correct, sir. Oke, yang mana di sini modalsnya? Yang mana modal? Tadi kan ada 9 modal kan, can, would, will, would. Yang mana di sini yang modalnya nomor 7? Would ya. Sir. Ini forgot, ini verb 1, 2, 3. 3, sir. Forgot ini dia merupakan verb 2 dari kata. Verb 3-nya itu forgotten. Forget, forgot. Ada 2 versi sebenarnya ya, saya baru ingat. Ada yang bilang forget, forgot, forgot. Kalau nggak salah British atau American. Ada juga yang bilang forget, forgot, forgotten ya. Jadi bisa 2, bisa 3 sebenarnya. Ada perbedaan mazhab sedikit. Tapi yang jelas dia bukan verb 1. Ada yang tahu apa verb 1-nya? Yaitu dari kata forget ya. Jadi salah ya. Di sini harusnya incorrect ya. Kayaknya forget itu memang ada beberapa kata ya yang beda American sama British English. Kayaknya salah satunya forget, forgot, forgotten. Ada juga dibilang forget, forgot, forgot. Oke, tapi yang jelas bukan verb 1. Next, number 8. Oke, tidak ada lagi yang pakai nomor. Berarti Afifa Amalia. Nomor berapa Afifa? Yes, sir. Ya, berapa nomor letak? 65. Oke, silakan dibaca yang nomor 8. The weatherman said that it might snowing tonight. Correct atau incorrect? Incorrect. Oke, yang mana di sini yang salah? Snowing. Oke, harusnya snowing diganti dengan kata apa? No. Ya, snow saja karena ada modal smite ya, makanya dia incorrect. Next, berikutnya Atsika. Atskia ya. Atskia. Nomor berapa Atskia?
Oke, kalau Hairul Umam, can you hear me? Yes, sir. Ya, number 9. Nomor urut berapa, Ki? 68, sir. Oke, silakan dibaca yang nomor 9. Perhaps we could bought a new car this year. Oke, correct atau incorrect? Incorrect, sir. Oke, yang mana yang salah di sini? Bought. Harusnya Oke, buy. iya, ini kan ada modal put ya, jadi nggak boleh pakai kata. Ini book ini verb 1, 2, 3. 2 atau 3, both. 2, sir. Iya, bisa 2, bisa 3 ya. By both, both. Tapi yang jelas bukan verb 1. Makanya jawabannya sudah betul ya, dia incorrect. Oke, next number 10, Nur Hidayat. Nomor urut berapa Nur Hidayat? Kalau Siva, can you hear me, Siva Salsabila? Yes, sir. Coba baca yang nomor 10. This course will satisfy the graduation requirement. Correct atau incorrect? Correct, sir. Oke, correct. Yang mana di sini modalsnya? Will. Will. Oke, satisfy di sini dia verb 1 ya. Ada yang tahu apa artinya verb satisfy? Siva nomor urut berapa tadi? 72, sir. 72. Oke, dan ya jadi satisfy itu dia verb 1 ya. Ada yang tahu apa artinya satisfy? Pernah dengar kata satisfied ya, satisfied. This course will satisfy. Tapi nggak mungkin di sini artinya memuaskan kan, memuaskan graduation requirement, kayak memenuhi ya. Course ini akan memenuhi persyaratan lulus ya. Jadi sama kalian juga nanti kan kalau mau graduation atau lulus kan harus ada sertifikat PIBA ya. Baik itu semester 1, semester 2. Oke, jadi jawabannya sudah correct. Ada yang belum saya sebutkan namanya sebelum terakhir kita kuis? Yang udah sempat baca atau bahas soal? Atau sudah semua ya? Kecuali tadi 2, yaitu Atsika sama Nur Hidayat. Berarti yang lainnya sudah aman ya? Siapa namanya? Karena Nimas, soalnya Nimas. siapa? Sorry? Nimas Nimas nomor Maharani, berapa Pak. Nimas? Nomor berapa? 003. Oke, 003. Mungkin antara baru datang atau tadi enggak tulis nomornya ya. Ada lagi? Saya juga, Pak. Siapa nomor berapa? Aulia Nur Sakina, Pak. Nomor? 007. 007. Ya, kayak judul film ya. Ya, Nur Sakina. Apa lagi yang belum? Almi Absen. Rikalim, Pak. Almi nomor? 005. Oke, 005. Anyone else? Masih ada lagi? Andi Fatereski, Pak. Andi 067. Musdalifah Alim, Pak. Andi Musdalifah nomor? 10, Pak. 10. Ada lagi selain Musdalifah? Andi Fatereski, Pak. Fatia 067. nomor? 067. Ada lagi? Amalia Niza, Pak. Aulia nomor? Amalia Niza, Pak. Oh, Amalia Anissa. Nomor? 066, Pak. Bisa ada? Setelah kita resmi. Yang Siapa? Kaila, Pak. Kaila, Pak. Kaila tadi sudah Mito, perasaan aku ingat Iya, sering bahas sudah soal Mi tadi, nomor Pak. 22. Iya, Pak. Sudah Mi Kaila. Siapa lagi yang belum tadi sekarang saya absen dimasukin yang belum sama sekali. Aman ya? Kolbi Arfa, Pak. Siapa? Kolbi Arfa. Mana Jele orangnya jaringannya, Kolbi? Pak. Jele jaringannya, Nomor berapa? Pak. Siapa namanya? Kolbi. Nurul Kolbi Arfa. Nurul Kolbi nomor berapa? 073 kayaknya. Oke, nggak ada yang lagi. Oke, kalau tidak ada kita terakhir masuk ke kuis ya. Sebenarnya masih ada 10 sini, cuman masih ada kelas B sebentar setelah ini mau masuk. Jadi kita akan masuk ke kuis. Jadi intinya tadi ya, untuk materi kita hari ini sebenarnya sangat-sangat sederhana. Tentang verb forms, ada 3 saja yang harus diperhatikan ketika mengerjakan soal TOEFL nanti. Yaitu yang pertama, ketika kalian dapat to have ya, baik itu have, has, had, pastikan dia ketemu sama past participle alias verb 3.
Yang kedua, ketika kalian dapat to be ya, tadi ada 8 yang termasuk to be, am, is, are, was, were, be, been, being, itu pastikan dia ada 2 kemungkinan ya, antara verb 3 atau verb ing ya. Tapi nggak ada masalah meskipun kalian nggak tahu atau nggak bisa bedakan verb 3 verb ing. Yang jelas kalau dia pakai verb 1, verb 2 pasti salah di situ. Terus yang ketiga terakhir tadi ya, ketika kalian dapat modals yang tadi ada 9, pastikan dia ketemu sama verb 1. Jadi ini sebenarnya inti tadi materi kita ya, ada 3, to have, to be, sama modals ya. Biasanya kan kalau kelas di basic English atau semester 1 itu kan kita satu pertemuan bahas to have, satu pertemuan bahas to be, satu pertemuan bahas modal. Tapi karena sudah kita pelajari sebelumnya di awal semester 1, jadi nggak apa-apa kita rangkum dan nggak terlalu sulit juga materinya. Oke, sekarang kita masuk ke quiz untuk pertemuan kita hari ini. Jadi sama seperti biasa ada 10 nomor tentang materi kita hari ini, yaitu tentang verb forms ya. Jadi ingat, lagi-lagi di sini kalian cari yang salah ya, bukan cari yang benar. Karena di sini kan misalkan ada 4 yang digarisbawahi kan, A, B, C, D. Jadi jangan pilih yang benarnya karena 3 yang benar itu. Nah, let's say mini, transmitter, head, sama field. Jadi usahakan cari yang salah menurut grammar. Oke. Nah, seperti biasa, I'm gonna send the link of the quiz in the chat box. Oke, silakan diklik linknya di chat box, saya sudah kirimkan, atau bisa juga langsung ke website atau ke aplikasinya. Jadi bisa di-download juga aplikasinya kalau mau ya, karena kita kan pasti selalu pakai. Berkasih mas kodenya 279538. Bisa juga lihat link, boleh. Usahakan pakai nama aslinya juga ya, karena nanti saya mau input nilainya enggak tahu siapa. Nama lengkap AR, misalnya siapa itu AR gitu. Jadi usahakan pakai nama lengkap Kak. Maaf Pak, yang namanya AR itu Khairul Umam Pak 068. Oh ya, siap-siap. Nanti saya tulis catatan AR. Oke.
Silakan yang belum, baru 19 orang di sini. Mungkin nama emailnya ya, akunnya begitu, jadi eh, tidak ada lagi. Sudah ada 25, berarti sisa 7 orang yang belum. Ntar kalaupun sudah dimulai, nggak apa-apa, bisa tetap join ya. Yang penting klik linknya, masukkan kodenya tadi ya. 279538. Oke, dan kalau gitu kita mulai ya. Jadi yang belum tetap bisa tetap join sebentar meskipun sudah dimulai kuisnya. Let's get started. Sisa 6 orang kalau nggak salah.
Oke, jadi yang sudah selesai kuisnya boleh leave ya. Jadi mungkin itu aja. Jadi yang belum silakan lanjutkan kuisnya sampai selesai ya, karena setelah ini akan ada kelas dari kelas B jam 10 sedikit lagi. Jadi insya Allah next week we are going to meet again ya. Nanti kita lihat kalau semoga memungkinkan untuk offline ya, karena ini hari kebetulan cuti bersama. I'm afraid the campus is closed. Jadi makanya ini hari kita tetap online. Tapi untuk minggu depan nanti saya komunikasi sama hari kita. Apakah kita bisa offline? Semoga bisa ya. Oke, jadi thank you so much yang sudah for joining for our meeting today. Jadi yang belum tadi ada beberapa atau ada yang bermasalah, let me know. Nanti saya akan kirimkan link yang baru. Oke, so thank you so much guys for today. See you again next week insyaAllah. Have a good day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome. Thank you, sir. No worries. Thank you, sir. Sama-sama. Have a nice weekend guys.